Nyanyikan puji datanglah kebaiknya. Barang siapa di antara kita yang masih mau ke toilet, silahkan mempersiapkan dirinya. Kita nyanyikan satu pujian datanglah kebaiknya. Mari kita nyanyikan pujian sambil kita mempersiapkan bagi teman-teman di luar supaya dapat masuk. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorai, haleluya, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hei, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, haleluya. Datanglah beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita datang dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau berbakti kepada Tuhan yang sudah menciptakan kehidupan kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita, baik ataupun buruk, semua mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita datang menghadap Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dialah segalanya dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Tuhan kami yang hidup.
Engkau Tuhan kami yang sangat mengasihi kehidupan kami. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk mengasihi Engkau Tuhan. Engkau yang sudah menciptakan kehidupan kami, Engkau yang memulai, Engkau mengakhirinya dengan indah. Biarlah kami kembali kepada Tuhan dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kami masih menghirup udara yang baru. Kami masih bisa menikmati kebaikan Tuhan di hari yang baru ini. Oleh sebab itu ajar kami untuk tetap dekatkan hidup kami kepada Tuhan. Karena dalam setiap perjalanan hidup kami ke depan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan, Engkau buat kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang bersama seluruh umat Tuhan di hadapan-Mu. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Terlalu banyak yang sudah kami terima dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk bersyukur. Ajar kami untuk mengembalikan yang terbaik, yaitu hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Terimalah Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan semua kita bangkit berdiri. Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Seluruh anak Tuhan, anak muda boleh mengisi bangkunya di depan. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena kasih-Nya tak pernah habis, selalu baru dalam hidup kita, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya di dalam setiap perjalanan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Lebih kuat dari dosa.
percaya kepada Tuhan? Amin. Mari lambaikan tanganmu, katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, karena kesetiaan Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya untuk kita yang percaya mengasihi Tuhan. Haleluya. Tak pernah sedetik pun Dia tinggalkan hidup kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi, kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang memberikan kami ketenangan. Hanya Engkau yang memberikan kami damai
kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Engkaulah Allah yang kudus, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan dan yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus, yang bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut, yang sudah menghancurkan kuasa dosa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu Allah. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus. Kami umat-Mu merendahkan diri. Di hadapan-Mu kami mencari wajah-Mu. Puaskan hati kami Tuhan dengan berkat kebenaran-Mu. Puaskan jiwa kami dengan perkataan-perkataan-Mu yang menghidupkan, sehingga yang letih lesu berat diberi kelegaan. Biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan, menguatkan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya, bulu yang terkulai tidak dipatahkannya. Karena perkataan-Mu itu, perkataan Tuhan menghidupkan kami, membangkitkan kami, menyinari kami di dalam kegelapan. Di dalam nama Yesus, biarlah firman ini Kau tabur di hati yang takut akan Engkau, di hati yang benar-benar mengenal Tuhan. Lepaskan kami dari yang jahat, lepaskan kami dari segala tipu daya iblis, lepaskan kami dari segala hikmat roh duniawi ya Tuhan, supaya kami hari ini mengerti apa yang Allah karuniakan buat kami, apa yang Allah tabur buat kami. Bila benih firman-Mu itu membawa berkat sampai kepada kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan menikmati firman Tuhan. Amin. Iya, saudara, tadi saya sudah ngantuk-ngantuk di sepeda motor. Bisa ngantuk di sepeda motor, mau tidur tadi. Tapi puji Tuhan, saudara, ditahan-tahanlah sampai di Makinan. Saya biasanya minggu lalu saya minum kopi, tapi tadi saya nggak berani lagi. Karena minggu lalu habis kita kebaktian, habis latihan, jantung saya berdebar-debarnya kencang sekali. Ya, sampai jam 3, makanya saya nggak ke EDS. Tuhan beri kekuatan. Amin. Iya. Saudara harus lebih semangat dari saya. Amin. Ya, saya masih menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang persembahan. Apa kita sebutkan dulu sama-sama persembahan? 2, 3. Jangan takut dulu ya. Amin. Jangan alergi ya. Nah baiklah, saya kasih tahu aja lah kesimpulannya. Ya, biar habis ini kita doa, kita pulang. Saudara, persembahan itu sebenarnya supaya kesusahan saudara jangan berjilid-jilid. Kesusahan itu supaya jangan bersambung. Karena Tuhan berkata kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Amin. Nah, siapa yang mau kesusahannya berlanjut? Tidak ada yang mau kan? Siapa yang mau kesusahannya berkesinambungan? Tidak mau kan? Tapi kenapa begitu Pak Pendeta? Nah, saudara tidak pernah memutuskan kutub itu. Tidak bisa lewat doa. Itu hanya lewat yang disebut dengan persembahan. Saudara, jadi apa persembahan itu? Sekedar memasukkan uang, mau jumlah besar, mau uang banyak. Tuhan tidak pernah melihat jumlahnya. Karena yang mau dicari Tuhan itu hati kita. Karena makna dari persembahan adalah mendahulukan Tuhan. Ayo, siapa yang dalam hidupnya sabar antri?
Pernah nggak saudara sedang antri panjang, lagi nunggu antrian, terus ada yang baru datang. Yang baru datang itu harusnya berdiri di belakang, terus saudara kasih antrian saudara sama dia. Dia menggantikan saudara di barisan yang sudah mau dekat, saudara pindah ke barisan belakang. Ada yang pernah ogah? Itulah persembahan. Saudara mau tahu arti, pernah gak antrian panjang? Ya, antri di pom bensin, antri di rumah sakit. Pernah gak saudara kasih nomor antrian saudara di rumah sakit? Saudara nomor 3, terus ada yang datang nomor 30. Terus saudara datang kepada yang nomor 30, tukaran kita. Kau pakai nomorku yang nomor 3, aku pakai nomormu yang 30. Ada yang pernah begitu? Nah, itulah yang disebut dengan mendahulukan. Dan mendahulukan itu berkorban. Amin. Berkorban. Nah, itulah persembahan. Jangan memberikan persembahan dari sisa waktu. Persembahan banyak ya, bukan karena uang. Kalau kita ditawarin melayani di gereja, kita akan banyak alasan, waktu tidak ada, kerjaan sibuk. Kalau untuk Tuhan, kita nggak mau mendahulukan. Tapi kalau dikasih, bos kamu mau naik pangkat, kamu mau pindah ke bagian yang bagus, walaupun sibuk, walaupun rumit, kita mau. Jadi itu persembahan. Mendahulukan itu berkorban. Nah, apakah kita, saudara kan bisa nih mikir sekarang nih, apakah persembahan itu hasil dari engkau mendahulukan Tuhan? Oh, kalau saudara perlu, misalnya saudara punya duit 10.000, ya, atau 15.000 lah bisa beli nasi bungkus. Saudara pergi kebaktian misalnya, saudara mau berikan persembahan ini semuanya sama Tuhan 15.000 atau beli nasi bungkus? Kalau aku persembahkan 15.000 itu Tuhan, tanda tanya besar, aku pulang kelaparan. Yang mana yang akan saudara dahulukan? Pasti saudara mendahulukan perut saudara, iya kan? Nah, itu namanya saudara, kalau saudara dahulukan Tuhan, saudara dahulukan Tuhan, saudara akan berpikir, aku tidak akan makan. Itu yang namanya korban. Nah, kita tadi tujuannya apa? Mau memutus kesusahan. Amin. Ini kok diam semua ya? Kemarin kita baru nari-nari. Habis tenaga. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 17. Elia dan janda di Sarpat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 saya baca, Bapak Ibu ayat 8 baca, kita baca berganti-gantian. Elia dan janda di Sarfat, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. 2, 3. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayo 10, 2, 3.
Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perhatikan, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu untukku, bagiku, sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Lanjut, 2, 3. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti yang diucapkannya dengan tadi apa? Apa itu persembahan? Mendahulukan. Apa itu tadi persembahan? Memutus mata rantai kesusahan. Ada yang lebih susah dari ibu janda. Di satu sisi Tuhan kelihatan egois, di satu sisi Elia kelihatan egois dan sombong. Ini lagi musim kelaparan ya. Lagi terjadi musim kelaparan, hujan tidak turun 3,5 tahun. Allah bilang sama Elia, "Pergi kau ke Sarfat, aku sudah perintahkan." Perintah itu memang gak enak, saudara. Aku sudah perintahkan seorang janda memberi kau makan. Jumpalah janda ini. Elia minta air. Oh, air tinggal sedikit. Lalu Elia minta roti. Janda ini menjawab, "Nggak ada roti. Yang ada hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan rencananya aku mau bikin roti, setelah itu kami makan, setelah habis roti itu tidak ada lagi kami mati." Susah. Dan mau mendahulukan Tuhan atau mau mendahulukan perut? Engkau mendahulukan perut, habis roti di genggaman, setelah itu mati. Lalu apa kata Elia? "Beginilah firman Tuhan." Wah, datanglah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan. Asal engkau beri dulu sama aku, engkau buat dulu sama aku. Semua kita ketika Tuhan berjanji, di tangan kiri kekayaan dan hormat, di tangan kanan kemakmuran, umur panjang dan keberhasilan. Oh, amin. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berhasil berbuah. Amin. Ya, Tuhan akan memberkati engkau 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Amin. Amin. Jangan ragu-ragu mengamin. Amin. Tapi itu bisa terjadi kalau saudara mendahulukan Tuhan. Makanya Elia bilang, tepung dalam tempayanmu tidak akan habis, minyak dalam buli-bulimu tidak akan habis, asal engkau mau membuat sepotong roti dan engkau kasih sama aku, dan setelah itu baru kamu makan dari lebihnya.
begitulah firman Tuhan yang harus saudara pahami untuk memutus mata rantai kesusahan. Saudara nggak akan bisa patah putus itu mata rantai kalau engkau masih mendahulukan dirimu daripada Tuhan. Itulah persembahan. Amin. Halo, amin lagi. Tuhan memang begitu. Saudara, Tuhan memang begitu. Makanya ketika perempuan ini yang diimaninya firman, atau yang mau diimaninya roti. Nah, seringkali ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita masih mendahulukan kepentingan kita. Oh, masih perlu ini, masih perlu ini. Bahkan banyak orang masih perlu permen untuk menukarkan uang supaya sisanya dari persembahan. Saudara, jahat itu. Rumah yang begitu-begitu, amin. Permen bikin gigi rusak, terus nanti giginya rusak. Tuhan, sakit. Sembuhkan Tuhan. Tuhan bilang, oh, mau persembahan kau kurangi gara-gara beli permen. Cabut aja giginya. Saudara, ada orang cabut gigi sekali tercabut nyawanya. Ada nggak? Hati-hati cabut gigi. Ada teman sekeluarga saya cabut gigi plus gara-gara cabut gigi. Wah, itu dokter. Itu dokter bukan hanya pencabut gigi tapi pencabut nyawa. Makanya kalau saudara ke dokter gigi mau cabut gigi, tanya, dok, murni pencabut gigi atau sekaligus pencabut nyawa? Makanya gigi saya ini 2 udah bolong, saya kasih obat sampai hancur sendiri. Saya takut. Saya tanya dokter gigi di Bangkinang, siapa yang bagus putarnya? Saya takut karena 2 orang teman saya gara-gara cabut gigi tercabut nyawanya. Cabut gigi sore, malam dilarikan istrinya ke rumah sakit. Begitu sampai rumah sakit, saya tanya, kenapa dia nggak tadi cabut gigi? Wah, itu hebat. Nah, saudara, udah kita tinggalkan cabut gigi dulu. Kalau kita memberi persembahan gara-gara permen, terus gara-gara permen itu saudara sakit gigi, jangan minta Tuhan sembuhkan ya. Rasakan aja, nikmati. Sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati. Jadi begitulah hukum. Saudara, jadi persembahan itu bukan masalah mementingkan kita lebih nomor 1, baru Tuhan berikutnya. Nggak ada hukum itu, saudara. Nggak ada. Nah, ibu janda ini dalam kesusahannya di ujung, makanya tadi bulu yang sudah terkulai-kulai tidak dipatahkan Tuhan. Lampu yang sudah pudar sumbunya nyalanya tidak akan dipadam. Ya, kalau anak-anak sekarang nggak ngerti sumbu. Ya, kalau zaman yang angkatan saya masih mengerti sumbu kompor, sumbu lampu. Ya, jadi sudah pudar nggak dipadamkan. Makanya yang letih lesu dan berbeban berat diberi kelega. Di ujung kesusahan kita, di batas akhir kehidupan ibu janda tinggal segenggam dan minyak tinggal sedikit. Kuolah jadi roti, kami makan, setelah itu kami mati. Selesai. Tapi datanglah firman Allah, kau bikinlah jadi roti, tapi kasih dulu sama Elia. Setelah itu kasih sama Elia, barulah tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis. Mau saudara imani? Dan itu terjadi kalau kita mendahulukan Tuhan. Alkitab ini banyak sekali
janji Tuhan. Oh, engkau akan berkembang biak, oh engkau akan bertambah, berkatmu akan berlimpah. Benar semuanya itu. Dan Tuhan tidak pernah pelit untuk memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Wah, kalau itu aminnya bagus. Memang Allah nggak pernah pelit. Yang pelit itu kita. Nah, saudara, bagaimana saudara mau memutus mata rantai kesusahan? Karena ada hukumnya. Kesusahan hari ini hanya cukup sampai hari ini. Amin. Kan itu firman Tuhan. Amin. Jangan diturunkan sama anak. Anak jangan turunkan sama cucu. Nah, bagaimana kita mau melatih anak-anak ini? Oh, kau hebat cari duit. Enggak. Kalau mau anakmu diberkati, Bapak Ibu Saudara, ajar dia memberi persembahan. Seperti Abraham mengajarkan Ishak, seperti Ishak mengajarkan Yakub. Amin. Sampai sekarang orang tidak tahu berapa harta kekayaan Israel. Iya. Sampai hari ini banyak negara makmur. Amerika, Cina, katanya sekarang Korea, Jepang negara kaya. Ini negara mau baru berdiri. Apa yang dia tidak punya? Ya, banyak mata orang terbelalak. Dari mana keuangannya? Itulah berkat yang turun-temurun. Kalau masalah persembahan kita kalah sama mereka. Kalah jauh. Karena ada hukum, tidak boleh ada orang miskin hidup di negeri ini. Saudara, masih ada nggak orang yang miskin di keluarga kita? Kita aja dulu kakak beradik. Ya, masih ada nggak orang yang miskin? Jangankan satu kota, jangankan satu negara. Ya, di Israel nggak ada orang yang miskin. Karena apa? Bukan nggak ada orang yang tidak kerja, ada. Tapi mereka sudah diajar untuk mendahulukan. Amin. Untuk memberi persembahan. Orang Israel itu sudah, walaupun kami miskin, kami memberi. Itu makanya negaranya jadi. Saya bisa bayangkan itu mereka semua dari pelosok manapun datang membangun negerinya. Nah, saudara, ya, saudara lihat ini contoh yang kedua. Tadi janda tadi menikmati berkat, kesusahannya tidak berlanjut. Amin. Kesusahannya tidak berkesinambungan. Beruntung atau tidak beruntung, firman Tuhan datang dalam hidup saudara hari ini. Apa yang mau disyukuri ibu janda ini? Bersyukurkah dia? Bersyukur dia dengan bertemu dengan seorang nabi yang membawa firman. Sekalipun firman itu sangat membuat dia harus berkorban. Supaya semua itu tergenapi. Saudara lihat lagi, memang ini hukum. Saudara lihat dalam Yohanes. Injil Yohanes pasal 4. Nah, di sini Yesus tidak minta uang. Ayat 5. Ya, tidak apa-apa kita baca berganti-gantian lagi. Kita nikmati aja firman Tuhan. Maka ayat 5 saya baca, nanti ayat 6 Bapak Ibu yang baca. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. 2, 3. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku apa? Yesus minta air kan? Apa jawab perempuan ini? Silakan ayat 2, ayat 8-nya. Lanjut ayat 9.
Nah ini lebih parah lagi. Tadi ibu janda tadi masih satu bangsa, masih satu agama, masih satu iman. Ketika Yesus minta air sama perempuan wanita Samaria, tidak bergaul atau tidak berteman dengan orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, wanita orang Samaria. Dan kedua bangsa ini bermusuhan. Yesus minta air sama orang yang tidak mengenal dia. Minta aku air. Dan jawab perempuan ini, aku Yahudi, Samaria kau Yahudi. Tidak boleh. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi apa jawab Yesus? Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang apa? Karunia Allah. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara tahu, kalau kau tahu karunia Allah, dan engkau kenal dan engkau tahu siapa yang berbicara kepadamu. Nah, saya sampai di sini dulu. Siapa kita yang tahu karunia Allah ketika dia memberi persembahan? Atau ketika dia melakukan apa yang Tuhan minta? Entah Tuhan minta melayani, entah Tuhan minta kita kebaktian di rumah. Halo? Banyak. Nah, untuk kasus ini Yesus minta air. Kalau kamu ngerti siapa yang berbicara kepadamu, kalau kamu tahu firman Allah, niscaya kau kasih air. Dan begitu engkau memberi dia air, otomatis engkau menerima air hidup. Tapi kasih Yesus dulu. Saudara memberi persembahan, kenal gak sama Tuhan? Kita memberi persembahan, memberi apa yang diminta, kenal gak kita apa yang Tuhan karuniakan? Nah, bahkan kadang-kadang kita sering kali kok membelakangi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita iuran di luar hebat kita, mau arisan, ya, mau nyawer, oh, saya senang kalau lihat gitu, berserak begitu. Tapi sama Tuhan gimana? Saudara, ini ketika janda tadi memberikan roti kepada Elia, otomatis engkau sudah menerima balasannya, berkatnya. Amin. Jadi bukan karena saudara lihat ibu janda tadi disuruh berdoa, kau harus berdoa supaya datang, enggak. Jadi saudara mau diberkati Tuhan, amin, ya dahulukan Tuhan. Putus itu kesusahan, amin. Mau sedikit, gak apa-apa lah sedikit yang mau. Berat gak ini? Berat? Enggak ada yang berat. Kesusahan kita lebih berat daripada segenggam tepung dan sedikit minyak tanpa kepastian. Sampai kapan kesusahan berakhir? Ayo, siapa yang berani mau mengatakannya? Begini-begini terus hidup kita. Pergumulan kita, orang Amerika udah sampai ke bulan, orang Indonesia sudah memikirkan dari bulan ke bulan. Nah, Yesus
dengan wanita Samaria? Kata ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anak dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi sumber. Amin. Itu makanya minyak dalam tempayan, dalam buli-buli tidak habis. Itulah makanya tepung dalam tempayan tidak habis. Itulah makanya air yang kuberikan itu, air yang kuberikan itu jadi mata air, jadi sumber. Putus itu kesusahan. Amin. Jadi apa itu persembahan? Mendahulukan Tuhan. Saudara, gimana caranya mendahulukan Tuhan, Pak Pendeta? Saudara kalau terima gaji, terima uang, ya langsung sisakan mana yang untuk persembahan. Jangan saudara dibelanjakan ini, oh tidak ada habis, tidak ada lagi uang persembahan. Ya utamakan dia, itu sikap hati saudara. Itu sikap hati kita. Kita dapat berkat, kita dapat gaji, kita dapat penghasilan. Dahulukan. Inilah untuk persembahan kita sembah Tuhan. Jangan diganggu-ganggu ya. Walaupun nanti habis minyak gorengmu, walaupun habis berasmu, ini sudah kita kasih untuk Tuhan. Jangan diambil. Jangan kau pakai beli kopi, jangan kau pakai beli surya. Walaupun sebatang. Halo? Ada pun keprepek. Oh ini untuk Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau lihat. Jangan pakai untuk beli bensin. Memang ini hukum. Saudara, kalau memang mau tergenapi berkat Tuhan itu dalam hidup kita, kalau memang tergenapi, makanya di dalam Matius, coba baca ya, Matius pasal 6. Matius pasal 6, kita lihat dari ayat 33. Ya, ini kan bicara tentang apa? Cari dulu kerajaan Allah. Utamakan dulu. Ayat 33, silakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dengan jemaat 2, 3. Memang harus kuncinya dahulukan Tuhan. Saudara mendahulukan kerja daripada menyembah Tuhan, salahmu sendiri. Tapi kalau kita mendahulukan Tuhan, tidak perlu kita minta-minta, tidak perlu ngemis-ngemis sama Tuhan, karena itu hukumnya. Saudara boleh hari ini bandingkan, engkau kerja dan tinggalkan keuntungan dari kerja, engkau mencari Tuhan. Engkau dahulukan Tuhan. Lepas sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu hari ini, engkau bisa saksikan sendiri. Dan saya sudah cukup banyak saya melihat Allah menggenapi janjinya. Kalau kita mendahulukan Tuhan, itulah persembahan yang sesungguhnya. Amin. Nah baru baca ayat 34. Ini memang hukumnya. Sama-sama 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari. Amin. Nah nanti tulis di beranda, tulis di kabar beranda gitu. Siapa yang suka
Bukan. Kesusahan satu hari cukup pula untuk satu hari. Luar biasa firman Tuhan ini. Amin. Karena memang itu hukum Tuhan. Saudara baca, saudara boleh lihat sejarah kehidupan bangsa Israel yang sudah nampak di mata kita. Sejarah kehidupan siapa Abraham, siapa Yusuf, siapa Musa. Saudara, tidak ada kesusahan itu berjilid-jilid. Tidak ada lagi cerita, nak, kita ini memang keturunan orang miskin, dari nenekmu, dari opungmu, kita memang orang yang pogus. Ya, maka lahirlah anaknya, dikasihlah namanya si Raja Napogus. Kenapa kemiskinan selalu turun-temurun? Ya, jangan sampai satu hari anak ini menyalahkan, itulah bapak. Orang ke gereja, bapak kerja. Ya macam mana lamang? Kalau tidak bapak kerja, tidak ada uang bayar uang sekolahmu. Itulah bapak, orang ke gereja, bapak kerja. Cuma tidak lamang. Kalau bapak tidak kerja, bagaimana memberi seragam sekolah? Ya sama dengan ibu janda. Kalau aku kasih Elia kau roti ini habis, kami mati. Tapi datang firman Allah, roti itu tidak akan habis. Amin. Amin. Minyak itu tidak akan habis. Amin. Amin. Tapi kasih dulu sama Elia. Nah, macet. Langsung hampirnya gitu. Oh enggak. Yang salah itu kita. Tuhan tidak pernah salah menepati janjinya. Amin. Bahwa kesusahan satu hari memang cukup satu hari. Kalau itu masih berlanjut, bukan Tuhan yang salah. Persembahan kita. Jadi persembahan itu memang murni kita mendahulukan. Baik kita melayani Tuhan. Ketika kita sampai dapat tugas pelayanan, kita mundurkan pelayanan karena ada urusan, itu persembahan. Apakah engkau mau melayani Tuhan dan meninggalkan kesibukanmu? Itu persembahan. Ketika kita mendahulukan Tuhan, dan itu korban. Ya, cobalah satu, banyak orang antri gara-gara, banyak orang pingsan gara-gara antri. Coba sekali-kali ketika saudara antri, ya, nomor antrian saudara udah mau dekat, kasih sama orang yang baru datang. Biar terasa itu sakitnya seperti apa. Dan orang yang menerima antrian itu, terima kasih. Banyak orang yang mati dipijak-pijak gara-gara berdesak-desakan. Ya, kesusahan satu hari cukup untuk satu hari. Nah, firman Tuhan mulai sekarang perbaiki. Kalau memang mau putus mata rantai kemiskinan itu, aku sudah berdoa Pak Pendeta, enggak doa saudara. Tuhan sudah bilang, enggak pun kau berdoa, enggak pun kau minta. Apa yang sudah Tuhan terima dari hidup kita? Itulah korban. Amin. Korban. Saudara, jujur saudara, berapa di antara kita orang tua yang mengerti untuk melatih anaknya memberi kepada Tuhan? Siapa yang sudah benar-benar mengajarkan? Kalau mengerti rencana Tuhan. Kita tidak pernah diajar memberi. Ya, kita tidak pernah diajar memberi kepada Allah. Kita beda sama Abraham. Kita beda sama Ishak. Kita beda sama Yakub. Kenapa dari Abraham sampai hari ini bangsa Israel itu nggak pernah miskin? Kesusahan seberat apapun dihantamnya. Satu negara perang lawan 11 negara menang. Satu negara lawan 7 negara menang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau hari ini kita mau merubah semua ini, kuncinya cuma satu. Persembahan itu adalah mendahulukan Tuhan.
Amin. Kita nyanyikan satu pujian yang lagu tadi tak sedetik. Mari kita tutup, kita renungkan firman Tuhan ini. Kita ubah sikap kita dalam memberikan kepada Tuhan. Mungkin kita memberi waktu pelayanan. Ketika Tuhan minta air, kita kasih air. Ketika Tuhan minta roti, kita kasih roti. Ketika Tuhan minta waktu saudara, silakan saudara memutuskan. Yang mau kerja hari Minggu silakan. Tapi yang mau mencari Tuhan silakan. Siapa yang mendahulukan Tuhan, itulah persembahan. Tak sedetik kau tinggalkanku, amin. Tak tinggalkanku, amin. Anugerahmu melimpah bagiku. Haleluya. Takkan berakhir kasih setia, kasih setiamu. Sungguh ku tahu. Haleluya. Kenalah Tuhan, kenalah rencana Tuhan itu indah bagi kita. Ku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Tidak ada Allah lain. Mari semuanya angkat suara saudara kepada Tuhan. Utamakan Tuhan. Berikan tempat yang pertama kepada Allah. Tinggalkan kepentingan saudara. Inilah persembahan. Dahulukan Tuhan. Itulah persembahan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, itulah persembahan. Sekali lagi katakan sama-sama, tak sedetik pun. Tak sedetik. Jadi kali ini doa saudara. Tak pernah Tuhan meninggalkanmu. Tinggalkanku. Anugerahmu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu. Sungguh ku akan pribadimu Tuhan. Dirimu. Oh, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Yes, amin. Ku puas tentang kebaikan. Haleluya. Naikkan pujian ini, Tuhan Yesus memberkati. Betapa ku
sikap hati saudara? Benarkah engkau mendahulukan dia dan mengutamakan dia? Itu terbukti dengan persembahan. Seorang wanita di Samaria, dia memberikan air sumur. Niscaya Yesus memberikan air hidup yang menjadi mata air, tidak habis-habis. Seorang janda di Sarfat memberikan roti terakhirnya. Tetapi Tuhan berfirman, tepung dalam tempayan itu dah habis, minyak dalam mulut dah habis, jadi mata air ketika engkau memberikan rotimu itu kepada hamba, kepada Elia. Putuskan kesusahanmu saudara, dan berkata, Tuhan terimalah persembahanku, karena aku mengerti siapa yang berfirman itu, karena aku tahu karunia Allah. Itu akan kesusahanmu akan berkelanjutan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan saudara putuskan sendiri. Apakah engkau mau mendahulukan Tuhan, dan engkau mau mendahulukan pekerjaan Tuhan? Karena itu juga persembahan. Haleluya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan yang hidup, engkau Tuhan yang sudah mengalahkan maut, engkau mengalahkan dosa, bahkan kutuk kemiskinan, bahkan kutuk kesusahan. Kesengsaraan kamilah yang engkau dipikulnya, kesengsaraan kamilah yang kau pikul, penderitaan kamilah yang kau tanggung. Terima kasih Tuhan, supaya apapun yang kami persembahkan hari ini sampai, sekalipun kami harus mengorbankan waktu, tenaga, uang, pekerjaan, karena Tuhan layak menerima persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari, dan kami akan menikmati berkat berkelimpahan sampai tiba masa kesudahan. Diberkatilah yang percaya kepada firman Tuhan. Diberkatilah yang menaruh firman Tuhan ini di dalam hatinya, seperti firman Tuhan yang datang kepada ibu janda, demikianlah firman itu datang kepada kami, supaya tergenapi janji-janji Tuhan yang mulia. Buang dari hati kami kikir, pelit, ego, dan sombong. Kau hancurkan itu Tuhan, karena itu semua tidak akan bisa merubah kekhawatiran kami. Pelit, kikir kami tidak bisa merubah kesusahan kami, justru akan memperpanjang. Terimalah Tuhan hidup kami hari ini. Apapun yang kau minta, biarlah kami persembahkan dengan tulus. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang layak menerima persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan, khususnya terlebih hidup kita yang menjadi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau sangat kami kasihi Tuhan, karena sudah banyak pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan melimpah dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan, karena tidak pernah habis-habisnya kasih setia-Mu, rahmat-Mu baru dalam kehidupan kami. Tuhan, yang kami persembahkan tidak seberapa dan tidak sebanding dengan pengorbanan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi ajar kami memiliki sikap hati yang benar. Kami beri dengan sukacita. Kami beri terlebih hidup kami menjadi persembahan yang sesungguhnya, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami beri dengan sukacita semua Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya.
kita sekalian. Dan pada siang hari ini kita patut bersyukur luar biasa kepada Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik. Dan saya percaya kita semua merasakan itu dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita bisa semuanya melakukan aktivitas kita. Dan pada saat ini kita datang memuji memuliakan nama Tuhan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bapak Gembala kita. Kiranya Bapak Ibu kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi lakukanlah firman ini dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam semua pekerjaan kita. Dan tentu Bapak sekalian, harapan kita semuanya kita tetap setia dan taat kepada Tuhan kita sampai Tuhan kita datang untuk menjemput orang-orang percaya kepada Tuhan. Amin. Dan kami juga menyampaikan selamat beribadah kepada kita semua Bapak Ibu, dan selamat datang di Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih Kristus Jawaban Bangkinang, atau yang disingkat dengan GPIA. Inilah gereja kita Bapak Ibu yang ada di kota Bangkinang. Mari kita doakan gereja kita ini biar tetap berdiri di tengah kota Bangkinang, terutama untuk renovasi pembangunan gereja kita. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang pertama kali juga hari pada ini, saya satu sama lain dan juga untuk saling berdoakan. Kami undang untuk berdiri di tempat. Silakan kalau ada. Haleluya. Stop lama semua Bapak Ibu, jangan segan-segan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan pengumuman bagi kita semua pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025. Yang pertama, jauh sepanjang minggu ini Bapak Ibu yang dilaksanakan oleh gereja kita. Yang pertama adalah pada hari Minggu jam 7:30 pagi diadakan kebaktian sekolah minggu ceria. Kemudian di hari yang sama hari Minggu jam 10 pagi dilakukan kebaktian minggu siang seperti yang kita lakukan saat ini. Kita berharap supaya hadir paling tidak jam 10 kurang seperempat supaya kita lebih khusus lagi untuk menjalankan ibadah kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para pelayan Tuhan untuk minggu depan, yang pertama adalah sebagai pemimpin pujian Bapak Kas di tengah. Ya Bapak ya, tetap semangat. Ya. Sebagai pendamping Bapak saya sendiri dan juga Bapak Syihota. Ya. Kemudian Bapak Ibu, doa dilakukan oleh Bapak M. Syihota. Kemudian pembaca warta berita adalah Ibu Gembala, LCD adalah saudara kami Rita Waru, dan penerima tamu Ibu Nike sama Ibu Enos. Jauh ya? Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kegiatan gereja kita yang dilakukan oleh pada minggu ini, yang pertama adalah ibadah sel, yaitu yang dilakukan oleh untuk daerah Salo, Panca dan sekitarnya, yang menerima pelayanan untuk ibadah sel yaitu keluarga Bapak Serius Mendrova. Ada Ibu ya? Jangan lupa Ibu ya. Wah mantap, langsung tunjuk tangan dia. Ya oke, Tuhan memberkati Ibu. Kemudian pada hari Rabu di rumah keluarga Bapak Limot Papahan. Ada Ibu itu ya, Ibu ya? Oke, tunjuk tangan juga, luar biasa. Terima kasih Bu ya, Tuhan memberkati. Kemudian hari Kamis di rumah keluarga Opung Pesta Baru Tambunan. Ada Ibu itu? Terima kasih, tunjuk tangan juga. Artinya semua senang dengan kehadiran ibadah di rumah masing-masing. Kemudian untuk hari Jumat biasanya kan dilakukan kebaktian kaum ibu, tetapi berhubung ada revisi sedikit, jadi kaum ibu tetap dijalankan minggu ini. Yang tadinya Jumat kita revisi khusus untuk minggu ini hari Selasa. Ya Bu ya, di rumah Bu Enos hari Selasa. Ya Bu ya, Bu pendeta ya.
Sepertinya ketua yang memilih, udah negosiasi nampaknya. Ya Bu ya, ada ibu yang harus tunjuk tangan ibu. Luar biasa ya. Jadi kita senang kalau senyum seperti ini, Tuhan senang dengan kita Bapak Ibu. Jadi sama-sama ibu-ibu mendengarkan. Kita masuk jam 5 sore dan hari Selasa. Ya Bu ya. Oke, jadi biar ibu-ibu sama-sama nih. Tidak hari Jumat, kita ganti dengan hari Selasa. Ya, jam 5 sore. Kemudian Bapak Ibu, hari Jumat jam 5 sore tetap diadakan kebaktian pelajar dan remaja. Hari Sabtu doa dan pelayan. Ya, semua terbuka untuk kita Bapak Ibu. Yang rindu untuk ikut beribadah di doa puasa silakan menghadiri. Terkhusus kepada semua pelayan Tuhan untuk mengikuti ibadah tersebut. Kemudian pengumuman tambahan, selamat datang kepada keluarga baru. Halo Saudara Leo, selamat datang dan istri tersayang, sudah istri saya. Jadi kami berharap dari gereja ini, biar keluarga anak kami Leo menjadi berkat di Tanjung Pinang. Ingat gereja kita selalu, ya Bang ya. Artinya saya menyampaikan ini kepada anak kami Saudara Leo. Ya, kebetulan Saudara Leo ini kan kita semua tahu bahwa beliau selalu aktif dalam pelayanan. Dan saya mungkin kita semua melihat berkat itu diterima beliau, anak kita ini, dan juga keluarga Pak Sultan, Pak Sritono. Saya dengar juga anak kita Patrick juga lulus ya Pak Bapak ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita Bapak Ibu. Ini lulus P3K, artinya maaf Pak kontahannya, saya kasih tahu dulu ya, karena ini gerakan dari hati saya. Artinya berkat itu diterima oleh kita-kita yang dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi kita semua mau semua anak kita juga seperti ini. Artinya Bapak Ibu tidak hanya pegawai, tidak hanya angkatan laut, ya mungkin di pekerjaan, mungkin pengusaha, di perkebunan sawit, bisa jadi berkat itu kan dari beberapa segmen. Bisa juga di perbengkelan, mungkin juga bisa di polisi, mungkin bisa juga di perusahaan swasta. Gitu maksud saya. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan firman itu tadi, ya kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan juga memberikan berkatnya bagi kita semua. Amin. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia kepada anak kami beserta menantu kami lah dulu saya bilang ya. Saya mewakili dari Pak Sulitoma, ya, kawan setia kami untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan saya berharap berkat Tuhan itu juga ada buat kita semua. Amin. Ya. Ini yang mau kita lihat. Nah Pak Pendeta, saya ambil sedikit waktu Bapak ya. Karena kita udah makin tua, anak ini yang mau kita orbitkan. Ya. Jadi kita berharap anak-anak kita ke depan juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Maaf Bapak Ibu, bukan masalah harus bekerja di sini, bekerja di situ, enggak. Artinya menjadi keluarga yang baik ke depannya, anak-anak generasi GPA Bangkinang. Amin. Ya, itu harapan saya. Ya, bukan harus kerja jadi polisi, jadi tentara, enggak juga. Bukan itu yang saya maksud. Biarlah mereka menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pengumuman tambahan buat kita semua. Telah lahir seorang anak perempuan di tengah keluarga Melki dan Eka Borona Pitupulu. Seorang perempuan ya, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025. Jadi ibu dan anak dalam keadaan sehat ya. Jadi mereka memberikan ucapan syukur kepada gereja. Jadi nanti dimasukkan ke kotak ucapan syukur ya. Jadi maaf Pak Pendeta, tadi sempat saya sobek. Saya kira persembahan dari mana? Ternyata tidak ada namanya, dari saudara Melki dan saudara Eka Borona Pitupulu.
Jadi nanti dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Jadi mari kita doakan keluarga ini juga menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, selama kita beribadah, kita jaga kebersihan anak-anak kita supaya mereka juga menghargai setiap ibadah yang dilakukan nanti ketika mereka besar. Ya, jadi mohon maaf, gereja juga menyampaikan Android yang kita pegang ini Bapak, jangan dipergunakan untuk melihat yang lain selama beribadah, tapi melihat firman Tuhan. Nanti setelah selesai beribadah, silakan melihat di luar dengan sepuas-puasnya. Amin. Jadi Bapak Ibu, demikian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu sekalian. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah pada siang hari ini. Kita menerima berkat dari Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan pujian tadi, semua mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya, pujilah nama-Mu yang bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku berbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kau sepanjang hidupku Engkau akan menggenapi janji-janji-Mu. Jadikanlah kami umat-Mu Tuhan yang benar-benar menyembah Engkau dan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segala apa yang kami perlukan, lebih dari segala yang kami pentingkan.
Sekalipun kami tidak pernah habis terima Tuhan. Engkau tahu hati kami Tuhan, bahwa kami mengutamakan Engkau, baik waktu, baik tenaga, baik kepentingan yang kami tinggalkan karena Tuhan. Bila semuanya berharga di hadapan Tuhan, agar kami supaya bertobat ya Tuhan, supaya kesusahan itu diputuskan, supaya kutuk kesusahan itu dipatahkan di dalam nama Yesus. Segala kutuk penderitaan kesusahan itu Engkau yang tanggung di kayu salib. Tuhan, buka hati kami Tuhan, supaya kami jangan kikir kepada Tuhan, jangan pelit waktu, pelit tenaga, pelit uang, pelit harta. Karena sesungguhnya Tuhan, persembahan itulah yang akan menjadi berkat yang tak pernah habis, yang justru akan menjadi mata air di dalam kehidupan kami sampai ke anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, bila kami pulang dengan pertobatan kami ya Tuhan, karena kami percaya kesusahan hari ini cukup sampai hari ini. Kami akan menyongsong berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyakit diputuskan, kutuk diputuskan, kesusahan diputuskan di dalam nama Yesus. Dan itu bukan karena doa kami Tuhan, bukan karena hebat kami, tapi karena persembahan kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah hati kami, segenap hidup kami, terimalah Tuhan, terimalah Bapa, karena kami tahu Engkau yang menggenapi semua janji-janji setiamu, sehingga kami boleh menikmati hidup kami berkelimpahan. Berkatilah jemaat Tuhan yang sedang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Berkatilah Tuhan keluarga rezeki yang sudah menerima anugerah dari Tuhan. Berkati anak dan ibu supaya mereka sehat, mereka dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan supaya seluruh jemaat-Mu di GPA Tuhan dipenuhi Roh Kudus, diberkati, dibaptis oleh Roh Kudus, dilepaskan dari segala hukuman, dilepaskan dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada hari ini, biar kami berjalan dalam rencana Tuhan. Kami berdoa bagi Bangkinang, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, bagi masyarakat. Kami doakan serang di Mekah diberkati Tuhan menjadi serang di Solo, berkati dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di kota ini. Tuhan menghancurkan segala roh antikris, roh penyesat, lepatkan dalam nama Yesus, biar ada jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke dan Nyaru sampai Pulau Rote. Tuhan hancurkan segala roh-roh perpecahan, roh-roh fanatik, roh-roh anarkis ya Tuhan, yang dimana akhir-akhir ini kami mendengar pertengahan Tuhan, ibadah yang ditutup, ibadah yang dilarang, kiranya Tuhan campur tangan supaya segala roh pemecah ini dihancurkan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan melawat bangsa kami, hati yang keras Tuhan lembutkan, hati yang fanatik ya Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesuslah yang hidup di tengah bangsa ini. Kami melihat dan kami percaya Tuhan, karena banyak jiwa-jiwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Berarti setiap pemerintah dengan adil, memberikan keadilan pada seluruh masyarakat, memberikan pengayoman dan perlindungan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang ras, agama dan suku ya Tuhan dan masa. Berikan mereka hikmat supaya mereka bertindak adil dan bijaksana. Wakil Presiden, seluruh kementerian, buat gubernur, bupati, wali kota dan sampai ke kecamatan, lurah, RW, RT ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jadi pemimpin yang baik, yang rendah hati ya Tuhan. Berkati khusus Presiden kami Tuhan, berikan lagi dia hikmat, akal budi untuk membawa kesejahteraan, kemakmuran dan keberhasilan bagi bangsa Tuhan. Lepaskan bangsa negara yang jahat Tuhan, lindungi ya Tuhan, jauhkan dari segala peperangan ya Tuhan dan pertikaian. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan untuk menjadi pembawa terbaik. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di lapangan kerja di pemerintah, jadi anak-anak gereja, anak Tuhan, jadi dan dalam dunia Tuhan. Jadi berkat menjadi cahaya yang membawa terang di tengah-tengah dimanapun mereka bekerja. Biar Tuhan anak-anakmu jadi berkat dan jadi panutan yang baik.
Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kita, yang menebus kita, terimalah dan bawa pulang damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih setia Allah yang tak pernah berkesudahan, rahmatnya selalu baru setiap pagi, dan bawa pulang kasih karunia dan anugerah dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Engkau menolong, Engkau penghiburan, dan Engkaulah yang memberikan sukacita, yang memberkati kami dari sekarang sampai Yesus datang kedua kali menjemput kami saleh-salehnya, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di rumah Bapa di sorga, di sana